absen dulu ya. Nanti kalau seandainya ibu panggil namanya satu-satu, masing-masing sebutkan asal daerah, terus sebutkan ikon yang ada di daerahnya masing-masing ya. Baik, Bu. Yang pertama Indah Rahayu. Hadir, Bu. Dari mana Indah? Dari pesisir selatan kok. Nah, apa ikonnya di pesisir selatan? Ada Radang Lokan. Banyak lah, Bu. Ada. Nah, berarti nanti kalau seandainya libur bawain ya di sekolah. Selanjutnya Intan Yulita. Hadir, Ibu. Asalnya dari Bukit Tinggi. Nah, apa ikonnya ada di Bukit Tinggi? Jam gadang, ada sanjay. Banyak ya berarti. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah tahu tuh ikon dari daerah kita masing-masing untuk lebih mengenal satu sama lain. Sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu khas dari Sumatera Barat ya. Ada yang tahu lagu Ayam Derlape? Tahu dong semuanya. Kalau seandainya kita orang Sumbar pasti tahu dengan lagu itu. Jalan payung kumpul, babelok jalan kayu jati, di mahati indah karusua ayam derlape. Apa ayam derlape. Mandaki jalan padang sike, manurun jalan kabiaro, di mahati. Nah, sebelum kita masuk materi baru, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak Ibu masih ingat materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Nah, coba Indah, apa materi kita minggu lalu? Iklan, slogan, Bu. Iklan, slogan, terus satu lagi apa? Poster, Bu. Poster. Berarti minggu lalu kita sudah mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Dan berdasarkan hasil ulangan harian kemarin, nilai anak-anak Ibu semuanya sudah bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena minggu lalu udah selesai materi kita tentang teks iklan, slogan, dan poster, maka sekarang kita masuk materi baru tentang apa, Duyan? Tentang teks berita, Bu. Tentang teks berita. Berbicara tentang berita, apakah Anda pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa sebelumnya? Pernah, Bu. Peristiwa apa? Galodo. Galodo, mungkin sekarang karena lagi viral ya. Terus apa lagi? Banjir bandang. Banjir bandang. Apa lagi yang paling dekat yang ada di sekitar kita? Apa dia? Tanah longsor, Bu. Tanah longsor di mana? Di Sinjau, Bu. Oh, di Sitinjau karena dia orang Solo. Iya, Bu. Oke. Karena materi kita hari ini tentang teks berita, jadi tujuan dari kita mempelajari teks berita nanti coba baca Duyan. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita yang dibaca atau didengar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kalau seandainya anak-anak Ibu sering melihat atau mendengar berita yang ada di sekitarnya, mungkin setiap hari kita pasti bergelut dengan yang namanya berita. Bisa jadi kita sebagai orang yang memberikan berita atau juga sebagai orang yang menerima berita itu sendiri. Benar tidak? Benar, Bu. Apalagi sekarang semuanya dengan mudah kita dapatkan hanya melalui telepon genggam saja. Berita apapun dari seluruh penjuru dunia dapat kita temukan hanya dengan menonton saja. Di sini semuanya punya sosial media kan? Ya, Bu. Nah, Ibu yakin? Apa Indah? Punya, Bu. Punya, oke. Ibu yakin semuanya pasti sering menyaksikan berita di sosial medianya. Berbicara tentang teks berita, apa yang terpikir di benak anak-anak Ibu sekalian kalau seandainya Ibu bilang teks berita? Coba lihat. Ada apa saja dalam teks berita? Kalau mengenai teks berita mungkin tentang sebuah informasi. Oke, berarti yang pertama harus ada yang namanya informasi. Habis informasi apa lagi yang ada di dalam teks berita? Intan? Ada peristiwa, Ibu. Ada peristiwanya, benar. Apa lagi habis peristiwa? Peristiwa yang hangat dibicarakan. Yang hangat dibicarakan. Kalau seandainya kita dikasih dua pilihan, berita pada zaman Romawi kuno, terus berita yang kemarin sedang
terbaru. Jadi itu berarti berita itu harus bersifat terkini. Jadi kalau seandainya terkini itu sama dengan aktual dia. Nah, berdasarkan itu, siapa yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks berita? Coba Intan. Karena Intan angkat tangan ya. Coba, apa itu teks berita, Intan? Teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Oke, berarti sesuai dengan yang disampaikan teman-teman tadi, di dalam teks berita itu harus ada yang namanya peristiwa, kejadian, dan ada informasi yang bersifat faktual dan disampaikannya sesuai dengan waktu yang terkini atau aktual dia. Teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang diperbincangkan oleh masyarakat, itu dia disebut dengan teks berita. Kita lanjut ke ciri-ciri dari teks berita. Kalau seandainya anak-anak ibu sering melihat atau mendengar berita, apakah sudah tahu apa sih ciri-ciri dari teks berita itu? Ibu yakin pasti masih banyak yang belum tahu apa ciri-ciri dari teks berita. Sekarang kita bahas satu persatu ciri-ciri dari teks berita. Coba perhatikan yang di depan. Yang pertama, dia bersifat aktual dan faktual. Siapa yang tahu apa itu aktual dan faktual? Saya Bu. Indah. Kalau aktual itu terbaru, kalau faktual itu berdasarkan fakta. Benar sekali. Kalau yang aktual itu adalah yang terbaru dan faktual itu adalah berdasarkan dengan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Atau ibu bikin singkatan di sini adik Simba. Pernah dengar adik Simba sebelumnya? Pernah. Kadang ada yang bikin 5W tambah 1H. Pernah mendengar itu sebelumnya? Nah, antara 5W tambah 1H dan adik Simba itu sama ya? Iya, Bu. Nah, dari adik Simba tadi, coba perhatikan ke depan Rian. Iya, baik, Bu. Jadi adik Simba itu dapat kita uraikan menjadi A untuk apa itu? Apanya. Nah, apa ini dia akan menjelaskan peristiwa apa yang terjadi atau yang diberitakan. Lanjut D-nya. Di mana? Di mana? Terus K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? Dan B-nya bagaimana? Selanjutnya, apakah anak-anak ibu semua bawa HP sekarang? Bawa, Bu. Bawa. Nah, coba sekarang keluarkan HP-nya, karena kita akan bermain game sambil belajar. Coba keluarkan HP. Ya, Bu. Ini, Bu. Coba sekarang di HP-nya cari Kahoot. Sudah ketemu? Apa, Bu? Kahoot. Nah, sekarang silakan buka di HP-nya. Udah? Silakan masukkan PIN yang ada di depan 5184197. Ya, Bu. Udah? Kita tunggu dulu ya. Nah, Indah udah masuk. Nanti di sini kita dapat melihat siapa yang juaranya langsung ya. Ada Ayah, lanjut siapa lagi? Tunggu dulu, Bu. Kita tahu aturan mainnya? Belum. Coba perhatikan ke depan. Di HP-nya kan ada 4 warna. Ada merah, ada biru, ada kuning, dan ada hijau. Nanti di HP-nya akan ada 4 warna. Jadi anak-anak ibu fokus ke soal yang ada di depan dulu, baru nanti jawab sesuai warna yang ibu tampilkan di depan. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Perhatikan yang di depan, daerah manakah ini? Ini. Apakah Payakumbuh, Sitinjau Lawi, Jakarta, atau Kelok 9? Udah? Ya, Bu. Lanjut. Lanjut soal keempat. Siapa nih yang pernah lewat sini? Nah, di manakah ini? Apakah di Semen Padang, di Bukit Tinggi, Batu Sangkar, atau di Silayar?
Silahkan dijawab. Oke, berarti pemenangnya di games ini adalah Indah Rahayu. Ada hadiahnya, Bu? Ada nanti ya, dari pembelajaran, tunggu Ibu nanti. Oke. Selanjutnya Ibu punya tugas. Jadi anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Intan dan Duyan. Kelompok yang kedua adalah Haya dan Indah. Nah, jadi tugasnya anak-anak Ibu nanti menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian di sini sudah Ibu tuliskan apa saja yang harus anak-anak Ibu tentukan dari video tersebut. Jadi anak-anak Ibu nanti dapat menentukan unsur-unsur yang ada di dalam teks berita berdasarkan video yang Ibu tayangkan. Paham? Paham, Bu. Nah, nanti sembari menonton video, anak-anak Ibu boleh langsung jawab di kertas yang sudah Ibu bagikan. Jalan Nasional Lintas Sumatera via Padang Bukit Tinggi di Nagari Silain, Kabupaten Tanah Datar putus total akibat banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada Sabtu malam 11 Mei. Kepala Kepolisian Resor Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman Minggu 12 Mei meminta masyarakat yang hendak bepergian ke Bukit Tinggi ataupun ke Pekanbaru Provinsi Riau tidak melewati Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang. AKBP Faisal menyebut sekitar 200 meter badan jalan nasional itu tergerus oleh aliran sungai Batang Anai, sehingga saat ini tidak bisa dilewati kendaraan apapun. Dirinya meminta agar para pengendara melalui menggunakan jalan lintas nasional lainnya ataupun jalur alternatif jika memang harus bepergian ke Bukit Tinggi ataupun ke Pekanbaru. Gimana, udah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, sudah selesai ini pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Coba Indah. Teks berita itu ada unsurnya Riksimba, Bu. Yang pertama apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Nah, berarti kita sudah mempelajari apa saja unsur-unsur dari teks berita. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang masih ragu bagaimana cara menentukan unsur dari teks berita? Tidak, Bu. Ya. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah pembahasaan dari teks berita. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta anak-anak Ibu membawa nanti teks berita. Jadi dari teks berita tersebut akan kita tentukan struktur dan kaidah pembahasannya. Paham tugasnya apa? Paham? Teks beritanya boleh diambil di internet dan di print. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Habis ini belajar sama siapa? Sama Ibu Intan, Bu. Sama Ibu Intan atau Ibu Fitri? Bu Intan, Bu. Bu Intan. Oke. Ibu cukupkan untuk hari ini. Silakan tutup dengan berdoa. Ketua kelasnya Duyan. Silakan pimpin doanya Duyan.